Chapter 109. Aksi 2. Serikat Peringkat 1 Dunia, Rahmat Suci Pencipta. Di dalam bangunan guildnya yang dikenal sebagai Ark, Yun Sengah saat ini sedang melihat-lihat kantor baru yang diterimanya. Peringkat 250. Wakil pemimpin Yun Sengah. Dia menggosok lencananya menampilkan pangkatnya yang baru diperbarui. Kantor yang ia terima untuk merayakannya menjadi pahlawan peringkat 250 dunia sangat mewah dan megah. Apakah kamu menyukainya? Yun Sengah hanya tersenyum mendengar pertanyaan sekretarisnya. Petik 2. Benar, bukankah aku punya jadwal untuk pengalaman misi Cube? Iya nih, tanggal 5 Oktober Senin depan, wakil pemimpin Yun akan bertanggung jawab atas terowongan. Petik 2. Apakah begitu? Yun Sengah duduk di kursinya. Gelombang. Merasakan kursi kulit buaya darah yang nyaman, dia bersenandung dengan gembira. Aku tidak percaya bulan Oktober sudah. Waktu pasti berlalu. Kamu benar. Jadi, apakah ada berita menarik? Ada satu. Sepertinya Geronimo Mercenari memiliki rekrutmen baru. Petik 2. Oh benarkah? Mata Yun Sengah berkedip dengan minat. Geronimo Mercenari memiliki hubungan yang mendalam dengannya juga. Sama seperti guild peringkat teratas lainnya, Rahmat Suci Pencipta terdiri dari beberapa tim, dan masing-masing tim memiliki tugas yang berbeda yang didelegasikan. Yun Sengah memulai karirnya di tim pemberantasan jin, dan bantuan tentara bayaran sering diperlukan untuk pahlawan untuk melawan jin. Apakah nama kodenya sudah ditentukan? Meskipun kami tidak yakin, sumber kami mengatakan itu adalah Fenrir. Oh. Yun Sengah berseru terkejut. Itu nama kode yang sangat muluk. Yun Sengah telah melihat Fenrir sebelumnya. Rahmat Suci Pencipta juga berpartisipasi dalam pertempuran dengan monster itu sekitar 10 tahun yang lalu, dan data berharga tentang monster itu masih tetap ada dalam rekaman video mereka. Ya, tapi dia berspesialisasi dalam pembunuhan dan menembak. Sangat, itu tidak terlalu pas mengingat kode namanya. Bagaimanapun, Demon Wolf Fenrir adalah monster yang mencabik-cabik segalanya dengan giginya. Petik 2. Pembunuhan dan sniping. Meskipun mereka berdua terkait dengan membunuh seseorang, tentara bayaran yang berspesialisasi dalam bidang ini sering diberi sorotan, karena musuh utama umat manusia adalah jin daripada monster. Sejak dia bergabung dengan Geronimo Mercenari, dia seharusnya menjadi spesialis yang luar biasa di bidang ini. Mereka tidak mengungkapkan identitasnya. Petik 2. Tidak, sumber kami hanya mendengar desas-desus tentang dia bergabung. Tidak banyak lagi yang diketahui tentang dia. Petik 2. Gelombang aku menantikannya. Mereka membuat video sorotan untuk setiap rekrut baru. Petik 2. Video-video sorotan ini secara resmi disebut sinematik tentara bayaran, dan mereka menampilkan hadiah dan kekuatan tentara bayaran yang disorot. Geronimo Mercenari dimulai dengan 13 anggota, dan mereka memilih metode ini untuk mengiklankan diri mereka sendiri setiap kali anggota baru ditambahkan. Itu tidak terlihat seperti sinematik tentara bayaran baru yang akan keluar. Ya, aku menantikannya. Yun Sengah merasakan detak jantungnya. Hampir seolah-olah dia menerima berita tentang permainan favoritnya menerima sequel. Itulah yang sangat disukai Yun Sengah menggunakan Geronimo Mercenari sebagai pisau. Yi Yonghan Nim mengundang Kim Suho Nim, Kim Hajin Nim, Yi Jiyun Nim, Rahel Nim, Chae Nayun Nim, Hazuki Nim, dan 3 lainnya. Yi Yonghan, hihi, ini adalah obrolan grup untuk tim terowongan. Chae Nayun menyuruhku membuatnya. Chae Nayun, kapan saya mengatakan itu? Yi Yonghan, hah? Chae Nayun, apa? Kim Suho, ada apa dengan obrolan grup ini? Untuk apa ini? Yi Jiyun, hai Suho gelombang Yi Yonghan, saya tidak tahu. Chae Nayun menyuruhku membuatnya. Kim Suho, oh, hei. Kim Suho, Chae Nayun melakukannya. Chae Nayun, tidak, bukan aku. Yi Yonghan, apakah kamu ingin mati? Xie Chen, halo gelombang. Yi Yonghan, oh gelombang sudah lama, Chen. Yi Yonghan, Chae Nayun mengirim pesan padaku. Dia berkata untuk membuat obrolan grup, jadi kita bisa bergerak bersama-sama. Chae Nayun, kapan saya mengatakan itu? Bukan aku, benar-benar, kamu tahu bahwa dia pembohong yang patologis, kan? Petik 2. Apa ini? Ketika saya kembali dari mandi, ada sekitar 500 pesan baru di jam tangan pintar saya. Sepertinya saya sedang dalam obrolan kelompok untuk tim terowongan. Apakah ada yang seperti ini dalam cerita aslinya? Saya kira tidak. Saya membaca sekilas pesan-pesan itu. Kadet biasanya pergi ke misi mereka sendiri pada pukul 10 pagi. Dengan melihatnya, mereka berbicara tentang bertemu dan pergi sebagai kelompok. Sekarang saya mengerti inti dari percakapan, saya mengirim pesan. Bukan untuk kelompok, tetapi untuk Rahel. Rahel sih, kamu mau ikut kelompok? Ya, benar. Maka kamu harus mengenakan apa yang diberikan pelayanmu padamu. Kurung siku buka, mengapa sama dengan garis bawah sama dengan? Petik 2. Apa yang harus aku lakukan? Sebenarnya, Rahel telah menjadi perhatian terbesar saya belakangan ini. Saya harus memberinya debu bibit kupu-kupu, tetapi saya tidak bisa memikirkan metode untuk memberikannya kepadanya. Haruskah aku memasukkannya ke aksesori?
The Butterfly Settling Dust hanya berpaut pada target dengan potensi tersembunyi. Jadi, jika aku bisa menyegel debu bibit kupu-kupu di kalung atau gelang biasa dan menyuruh Rahel memakainya, debu itu akan meresap ke dalam dirinya. Itu tampak seperti rencana yang layak. Karena kalung akan terlalu sombong, gelang seharusnya bisa dipakai. Saya bisa mengatakan bahwa dia melakukan pekerjaan dengan baik pada tantangan tim dan menggunakannya sebagai alasan. Sempurna. Saya memasuki toko aksesori dengan jam tangan pintar saya. Saya memilih aksesori yang harganya sekitar 100.000 won. Pada saat itu, saya menerima pesan. Hei, apa kamu terbiasa melakukan pekerjaan sukarela? Itu Tomer. Ya, saya telah melakukannya. Tapi kenapa? Tak ada alasan. Aku hanya berpikir mungkin aku harus melakukannya juga. Itu ide yang bagus. Tapi pernahkah kamu bertemu dengan orang Latin seperti aku saat kamu menjadi sukarelawan? Apakah dia tidak menemukan surat ayahnya? Apa yang terjadi ketika dia pergi ke pusat pensiun itu? Dia pasti bertemu dengan perawat yang berbeda. Jika dia tidak bertemu dengan kepala perawat seperti saya, ada kemungkinan besar dia tidak mendengar tentang surat itu. Saya membalas. Ya, saya punya. Mengapa? Tetapi tidak peduli berapa lama saya menunggu, Tomer tidak menjawab. Apakah dia berencana untuk mengirimiku pesan seminggu kemudian? Ya, hal-hal yang rumit bagi Tomer, jadi saya agak bisa memahaminya. Hajin gelombang. Evandel memanggil saya dari ruang tamu. Saya mengenakan t-shirt dan berjalan. Hayang sedang berbaring di sofa, sementara Evandel sedang sibuk membuat sesuatu di depan meja dapur. Aku diam-diam mengawasinya sebentar. 2 mata tajam, mulut menonjol, dan tubuh 4 berkaki kasar. Itu adalah serigala. Wow, apa ini? Terlihat sangat bagus. Petik 2. Aku duduk di sebelah Evandel dan membelai kepalanya. Evandel tertawa riang dan mendorong serigala ke arahku. Ini Hajin. Tambang. Melihat. Evandel mengetuk punggung serigala kecil itu. Segera setelah itu, serigala putih yang membekuk aku tiba-tiba mengembangkan warna dan berlari ke dadaku menggeram. Hoa! Terkejut, saya menutup mata dan jatuh terlentang. Aku dengan cepat membukanya kembali, tetapi serigala itu tidak terlihat. Hanya Evandel yang menatapku dengan mata nakal. Apakah kau mengerjai aku? Kamu gelombang. Petik 2. Tidak, uhehe, uhihihi, ahahaha gelombang. Saya menggelitik sisi Evandel. Evandel terutama geli. Hanya menggelitik sisi tubuhnya sudah cukup untuk membuatnya menangis dan berguling-guling. Tetapi karena menggelitik terlalu keras dari hukuman, saya hanya melanjutkan selama 30 detik. Tapi ini hadiah. Evandel bergumam kehabisan nafas di lantai. Baru kemudian saya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan melihat ke bawah ke dada saya, tempat serigala melompat. Di sana, saya dicap dengan simbol serigala. Apa ini? Saya memeriksa jam tangan pintar saya. Sama dengan. Buff, Infused Ghost Wolf. Serigala mengakui kamu sebagai tuannya. Energi serigala. Asteris meningkatkan kekuatan, stamina, kecepatan, dan vitalitas sebesar 0,1 poin. Sense ke-6 serigala. Asteris ketika bahaya yang mengancam jiwa dirasakan, serigala besar akan muncul untuk melindungi tuannya. Pergerakan serigala. Asteris Anda membuat suara lebih sedikit saat berjalan. Sama dengan. Oh wow. Evandel akhirnya belajar bagaimana membuat sesuatu bermanfaat. Dengan tampilan itu, dia ingin memamerkan padaku dan mendapatkan pujianku, tapi aku malah salah paham. Merasa menyesal, saya memeluknya dengan erat. Terima kasih. Petik 2. Evandel tidak mengatakan apa-apa. Ketika saya melihat ke bawah, bertanya-tanya apakah dia marah, saya menemukan suaranya tertidur. Dia pasti telah menggunakan sedikit energi fisik dan mentalnya untuk membuat serigala ini. Manis. Saya mengangkatnya dan dengan hati-hati meletakkannya di tempat tidur. Ketika saya kembali ke ruang tamu, saya melihat bahwa saya menerima peringatan dari Valet Banquet. Anda menerima item. Itu kemungkinan dari bos. Portal ungu muncul di depan layar laptop. Pong. Sebuah objek silindris seukuran bola bisbol muncul dari portal. Meskipun terlihat seperti Yoplite di luar, itu sebenarnya sesuatu yang disebut Under Armor. Sama dengan. Pinnacle Grade Under Armor, Pinnacle Grade Partial Artifact. Storage mana 5000 per 5000. Penguatan tubuh. Asteris meningkatkan kekuatan, stamina, vitalitas, dan kecepatan 0,3 poin. Aktif transformasi. Asteris menggunakan mana yang disimpan untuk mengaktifkan efek berikut. Bergegas. Peningkatan pertahanan tingkat tinggi. Koreksi bentuk tubuh. Asteris memperbaiki bentuk tubuh Anda pada peralatan. Kedalaman bawah air. Asteris dapat membuat topeng yang memungkinkan Anda bernapas di bawah air. Sama dengan. Di bawah armor, peralatan pertahanan canggih yang dibuat dengan memperbaiki artefak dengan teknik sihir. Ayo lihat.
Ketika aku meletakkan silinder di dadaku yang telanjang dan memasukkan kekuatan sihir ke dalamnya. Kuak! Mana biru gelap menyebar keluar dari silinder dan menyelimuti tubuhku. Sebagai peralatan pertahanan yang terbuat dari kristal penghasil mana, Under Armour dengan mudah melampaui 300 juta won. Mempertimbangkan kualitas Under Armour ini, bisa dengan mudah menjadi 1 miliar won atau lebih. Seperti yang saya pikirkan, bos memiliki kecenderungan untuk meremehkan item. Saat aku meletakkan baju zirah itu, aku memastikan untuk mengirim pesan kepada bos pesan terima kasih. Keesokan harinya, 91. Tim terowongan bertemu di depan stasiun Portal Cube seperti yang dijanjikan dalam obrolan grup. Dengan pengecualian satu orang. Bukankah Kim Ha-jin selalu yang terakhir? Tidakkah Anda juga berpikir begitu, Rahel Si? Petik 2. Yi Yonghan bertanya pada Rahel. Dia berusaha bersikap ramah, tetapi Rahel tidak bereaksi dengan cara apapun. Faktanya, matanya sepertinya berkata, buruk membicarakan seseorang di belakangnya. Petik 2. Kuhum. Ah, ini dia. Petik 2. Yi Yonghan menunjuk ke kejauhan, merasa sedikit canggung. Di sana, seorang siswa yang sama sekali bukan siswa berjalan ke depan. Rambutnya ditata rapi dengan gaya pomade, janggutnya dipangkas dengan baik, dan dia mengenakan jaket dan sepatu bot hitam yang membuatnya tampak seperti dia berusia pertengahan 20-an. Dia belum mencukur janggutnya, mungkin itu karena seseorang tertentu memujinya karena itu. Petik 2. Yi Yonghan bergumam pelan saat dia menyenggol bahu Chae Nayun. Bingung, wajah Chae Nayun menjadi memerah. Bagaimana denganku? Apa gelombang? Bukan seperti itu. Dia bahkan mengabaikan semua pesan yang saya kirimkan kepadanya. Petik 2. Oh gelombang, kamu bahkan mengirim pesan terlebih dahulu gelombang. Petik 2. Ketika Chae Nayun gemetar karena marah, Kim Ha-jin bergabung dengan kelompok itu. Kim Ha-jin, kamu terlambat 3 menit. Yi Yonghan mengetuk jam tangan pintarnya saat dia mengklik lidahnya. Maaf. Tidak apa-apa, hanya 3 menit. Bagaimanapun Ha-jin, kamu terlihat hebat hari ini. Petik 2. Kim Suho berkata sambil menyenggol lengan Kim Ha-jin. Seperti kamu yang harus bicara. Kim Ha-jin meletakkan tangannya di pinggang Kim Suho sebagai tanggapan. Chae Nayun jijik dengan seberapa dekat mereka menjadi. Aku akan memaafkanmu karena itu hanya 3 menit. Baiklah, ayo pergi ke Busan gelombang. Petik 2. Pemimpin kelompok hari ini adalah Yi Yonghan. Meskipun sering menjadi sasaran lelucon, ia masih menjadi ketua kelas. Kelompok itu membawa portal ke Seoul, lalu ke tujuan mereka, Busan. Terowongan paling terkenal di Busan adalah terowongan bawah laut. Dibangun oleh arsitek terkenal di dunia, Kim Kyung-gwan, ia melewati lautan, menghubungkan Jepang dan Cina. Tujuan dari terowongan ini bukan untuk diperdagangkan, tetapi penaklukan monster dan penjara bawah tanah yang hidup di laut. Hei! Ketika kelompok itu berjalan ke pintu masuk terowongan bawah laut, Chae Nayun mengetuk bahu Kim Ha-jin. Apa? Kenapa kamu tidak bercukur? Jawabannya sederhana. Itu karena buff pesona jenggot 0,5 akan hilang. Kim Ha-jin balas setengah hati. Hanya karena. Apa? Tidak ada. Omong-omong, mengapa Anda tidak membalas teks saya? Dikatakan kamu membacanya juga. Petik 2. Sejujurnya, Kim Ha-jin berusaha keras untuk mendapatkannya. Memikirkan hal itu tampaknya membuat Chae Nayun marah ketika dia mengerutkan kening. Saya lupa. Apa? Sebelah sana. Pada saat itu, Yi Yonghan menunjuk ke kejauhan. Seorang wanita berdiri di depan pintu masuk terowongan bawah laut. Wah! Bukankah itu Yun Sengah pahlawan Nim? Petik 2. Mendengar Yi Yonghan, mata para taruna berkedip. Pahlawan peringkat 250 dunia, Yun Sengah. Memiliki kecantikan dan bakat, ia sering dipuji sebagai masa depan Korea dan dihormati oleh warga sipil dan pahlawan. Di depan sosok yang begitu hebat, beberapa kadet membeku sepenuhnya. Ketika Yun Sengah memperhatikan bahwa kami melihatnya, dia mengambil langkah ke depan. Dalam sekejap, angin kencang menyerbu dan langkahnya mencapai 200 meter. Hoa! Itu adalah teleportasi menggunakan pembakaran kekuatan sihir. Kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan beberapa kadet melompat mundur karena terkejut. Halo semuanya. Sementara itu, Yun Sengah memindai kelompok itu dengan senyum santai. Suho Si, Nayun Si, Yonghan Si. Kemudian, dia mulai membaca nama setiap kadet. Rahel Si, dan Ha-jin Si. Apakah itu kamu, Ha-jin Si? Petik 2. Iya nih. Ya ampun, kamu banyak berubah. Kamu, bahkan menumbuhkan janggut. Petik 2. Kim Ha-jin mengangguk tanpa suara. Selamat pagi semuanya. Saya tidak pandai kata-kata, jadi mari kita segera kepala. Petik 2. Yun Sengah memberi isyarat dengan tangannya, dan semua orang mengikutinya seperti bebek mengikuti ibu mereka. Yun Sengah dan para kadet naik lift. Saat lift turun, Yun Sengah menjelaskan. Terowongan bawah laut ini sangat berguna. Ini memungkinkan kita untuk berburu monster laut dan berfungsi sebagai jalur menuju Dungeons bawah laut. Petik 2. Ding gelombang. Tidak butuh waktu lama bagi lift untuk tiba di bawah tanah.
Terowongan bawah laut benar-benar besar. Itu selebar jalan raya 4 lajur yang menuju 2 arah dan setinggi 2 ogre digabungkan. Bahkan pada kenyataannya, terowongan itu memiliki tempat istirahat, restoran, dan kendaraan yang melintas. Kami masih di bawah tanah, tetapi saat kami berjalan lebih jauh menyusuri terowongan, Anda akan menemukan bahwa kami dikelilingi oleh air. Ini pemandangan yang sangat indah. Petik 2. Mengikuti jejak Yun Sengah, kelompok itu mulai berjalan. Saat Anda berjalan menyusuri jalan utama yang luas ini, Anda akan melihat jalan-jalan lain yang terbentang sekali-sekali. Anda bisa melihat kemana jalan-jalan itu menuju dengan membaca tanda. Jika dikatakan D, itu mengarah ke Dungeon. Jika dikatakan M, itu mengarah ke monster. Petik 2. Tiriring, tiriring. Tak lama kemudian, jam tangan pintar Yun Sengah berbunyi nyaring. Yun Sengah mengerutkan kening dan memeriksa isinya. Petik 2. Ah, tembak, sepertinya ada situasi darurat di ujung terowongan. Saya harus melanjutkan. Petik 2. Yun Sengah membuat senyum canggung. Aku akan kembali dengan cepat, jadi kamu bisa melihat-lihat sementara itu. Iya nih. Para kadet menjawab dengan keras dan jelas. Jangan melangkah terlalu jauh. Tetap dalam kelompok 2 dan periksa Siderots. Petik 2. Yun Sengah hendak pergi ketika dia tiba-tiba berbalik dan menjentikkan jarinya. Ah, aku akan membentuk kelompok dengan adil. Yun Sengah memproyeksikan aplikasi jam tangan pintar yang mulai memasangkan kadet. Kim Suho dan Chae Na-yun. Yi Yonghan dan Hasuki. Xie Chen dan Yi Ji-yun. Kim Ha-jin dan Rahel. Kelompok-kelompok itu dengan cepat dibentuk. Kalau begitu aku akan kembali dalam sekejap. Sebelum Yun Sengah berlari menuruni terowongan, dia mengedip pada Chae Na-yun. Namun, Chae Na-yun tersenyum pahit saat dia melihat Yun Sengah lari. Kamu tidak perlu melakukan itu. Tatapannya beralih ke Kim Ha-jin, yang tertawa ketika dia berbicara dengan Rahel. Tes. Chae Na-yun mendecakkan lidahnya dan berjalan ke Kim Suho. Hei, Chae Na-yun. Hei, Wiying. Pada saat itu, jam tangan pintar Chae Na-yun juga berdering. Dia memeriksa arlojinya dengan santai. Ini adalah direktur rumah sakit Daehyun. Hari ini, sekitar pukul 10.23 M, pasien Chai Jinyon menunjukkan tanda-tanda bangun. Meskipun saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia akan segera bangun, itu pasti pertanda bagus. Mendengar pesan mendadak dan tak terduga ini, Chae Na-yun merasakan kepalanya menjadi kosong. Catatan penulis, usia Yun Sengah telah digosok. Sekarang, dia hanya 10 tahun lebih tua dari Suho.